Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pustaka Guru. Nah, video kali ini kita akan mengupas kembali materi dan soal P3K yang sudah keluar di tahap pertama untuk materi bidang profesional guru SD, dan kali ini kita akan fokus ke materi matematika atau mapel matematikanya. Baik, sebelum mengulas ke teknis soalnya, mudah-mudahan kita berdoa Bapak Ibu terkait usulan dari PGRI dan Komisi 10 terkait penambahan afirmasi untuk Bapak Ibu yang selain usia juga masa kerja. Jadi masa kerja memang harus diberikan afirmasi gitu ya. Bukan hanya usia di atas 35 tahun ataupun afirmasi yang dari guru yang calon guru atau guru yang punya serdik. Jadi kurang adil jika pengabdian itu tidak ada afirmasi, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kami di PGRI juga sudah menuntut kita akan di hari Sabtu nanti akan koordinasi. Kita di kabupaten tiap kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan koordinasi terkait tuntutan-tuntutan kita PGRI itu terkait seleksi P3K ini ya. Baik Bapak Ibu, yang belum lulus tetap semangat. Mudah-mudahan afirmasi yang baru, kebijakan yang baru terkait usia, terkait masa kerja, mudah-mudahan terelasi dan bisa diperhitungkan untuk penambahan afirmasi. Nah, tetapi Bapak Ibu tetap fokus untuk belajar, di mana ketika nanti afirmasi itu tidak diberikan, Bapak Ibu untuk siap di tahap yang kedua mengikuti tes yang tahap yang kedua ya. Baik Bapak Ibu, langsung ke teknis pembahasannya. Soal yang pertama, Adi, Budi, dan Chandra akan melakukan perjalanan dengan waktu bersamaan menuju kota A dari rumah masing-masing yang jaraknya Adi adalah 80 km, kemudian Budi itu 100 km, dan Chandra adalah 125 km. Jika Adi berangkat dengan kecepatan 40 km, kemudian Budi 60 km, dan kecepatan Chandra adalah 50 km, maka urutkan yang akan sampai duluan. Nah, seperti ini Bapak Ibu soal terkait di tahap yang pertama ada yang seperti ini, mengurutkan siapa yang sampai duluan. Nah, tapi materinya materi kecepatan seperti ini Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, soal terkait kecepatan. Nah, jika jaraknya sama, misal ini kan jaraknya berbeda ya Bapak Ibu, Adi, kemudian Budi, dan Chandra gitu ya. Adi itu 80 km jaraknya, kemudian Budi 100 km, kemudian Chandra adalah 125 km. Nah, jika kalau Bapak Ibu menemukan soal tapi tidak seperti ini, jaraknya sama begitu, atau dari lokasi yang sama tetapi kecepatan yang berbeda, maka nanti Bapak Ibu bisa mengurutkannya yang sampai duluan otomatis yang kecepatannya tinggi gitu ya, dengan catatan jaraknya sama, maka kecepatan yang paling tinggi itu adalah yang sampai duluan. Nah, jika Bapak Ibu di sini jaraknya berbeda tetapi kecepatannya sama, maka yang sampai duluan otomatis yang jaraknya lebih kecil gitu ya. Itu kalau jaraknya beda tetapi kecepatannya sama. Nah, di sini kasusnya adalah jaraknya berbeda dan kecepatannya berbeda. Nah, kecepatan yang di sini punya Adi adalah 40, kemudian Budi adalah 60, dan Chandra adalah 50. Nah, untuk menghitungnya maka kita harus cari waktunya. Jadi kita cari waktunya. Nah, waktu ya Bapak Ibu. Nah, caranya adalah kita tinggal bagi Bapak Ibu, jarak dibagi kecepatan gitu ya. Kita bagikan saja ini. 80 bagi 40 adalah 2. Jadi 2 jam ya. Waktunya adalah 2 jam. Kemudian 100 dibagi 60 itu 1/2/3 ya, atau 1 jam 40 menit gitu ya, 1 jam 40 menit. Kemudian yang C ini Chandra adalah tinggal dibagi, berarti itu dapat 2 jam 2,5 jam gitu ya. Nah, 2,5 jam. Nah, Bapak Ibu,
Kalau waktunya sudah diketahui ini, maka waktu yang paling kecil itu yang paling sampai duluan ya, paling sedikit gitu ya. Jadi yang sampai duluan jadi di sini adalah Budi ya. Budi karena 1 jam 40 menit Budi, kemudian disusul oleh Adi ya. Baru Chandra. Nah, ini Bapak Ibu, urutan yang sampai duluan di ekuasi adalah Budi, Adi, dan Chandra. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menemukan soal terkait kecepatan dengan mengurutkan, ditanyakan adalah mengurutkan sampai siapa yang duluan, seperti itu. Nah, kalau kecepatannya berbeda dan jaraknya berbeda, caranya seperti itu. Kita cari waktunya ya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini soal yang pertama. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Nah, ada soal terkait hitungan campuran seperti ini. Pada perkalian ada pembagian, pengurangan maupun penjumlahan. Kalau kita hitung, ya kita diberikan kurung untuk perkalian dan pembagian. Jadi yang dikerjakan dulu adalah perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Nah, kerjakan yang mana? Tentu yang sebelah kiri dulu. Ini kita anggap yang sini adalah sebelah kiri. Kiri ya Bapak Ibu, yang ini kanan gitu ya. Maka kita kerjakan yang sebelah kiri. Maka kita kerjakan di 25 kalikan 10 berapa? Kemudian 4 dibagi 2 itu berapa? Baru nanti hasilnya dikurangi ya. Yang sini perkalian dikurangi yang hasil dari pembagian. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengajarkan ke anak untuk menghitung soal di atas? Maka yang langkah pertama adalah mengerjakan dari sebelah kiri, kemudian mengerjakan pembagian yang kanan ini, lalu hasil dari perkalian 25 kalikan 10 itu dikurangi dengan pembagian 4 bagi 2. Berarti yang C Bapak Ibu ini ya. Mengerjakan dari sebelah kiri dahulu, yaitu 25 kalikan 10, lalu mengerjakan pembagian 4 dibagi 2. Nanti hasilnya dari perkalian 25 kali 10 itu dikurangi dengan hasil dari pembagian 4 bagi 2. Jadi jawaban yang C. Kalau yang A salah ya, mengerjakan dari sebelah kiri dahulu, lalu dikurangi. Nah, dikurangi hasilnya. Jadi urut, kalau urut seperti ini salah. 25 kalikan 10 dikurangi 4, kemudian dibagi 2, ini salah. Jadi yang kerjakan dahulu adalah perkalian dan pembagian, tapi sebelah kiri dulu. Kalau perkalian dan pembagian sama, kita kerjakan dari sebelah kiri dulu. Gitu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu terkait bagaimana cara mengajarkan anak untuk menghitung soal penjumlahan dan perkalian campuran gitu ya, atau hitungan bilangan cacah. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ini terkait membaca diagram ya, membaca diagram. Kapan tanggal angka kematian pasien COVID-19 mengalami kenaikan dan mengalami penurunan? Nah, seperti ini Bapak Ibu, soalnya terkait angka kematian dan untuk naik angka kematian pada COVID-19 ini ditanyakan seperti itu. Ya, kematian itu kan yang oranye ya Bapak Ibu, ini keterangannya oranye itu adalah kematian. Kemudian yang abu-abu ini adalah kesembuhan. Yang ditanyakan adalah angka kematiannya. Oke, yang naik dan yang turun, mengalami kenaikan dan turun. Kita lihat Bapak Ibu, mengalami kenaikan itu kan dari sini naik ya, ini naik dan kemudian ini turun gitu ya. Berarti yang naik itu adalah tanggal 12 Juli, kemudian yang turun adalah tanggal 14 Juli. Seperti itu Bapak Ibu, sebenarnya mudah ya, ini sederhana sekali. Kita tinggal lihat tabelnya. Mungkin yang membuat kita sulit atau membuat kita bingung itu, kita kadang ada diagramnya itu 3, mana yang itu yang kita cermati. Nah, demikian Bapak Ibu terkait bagaimana cara membaca diagram gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Karyawan PT Harapan Lulus akan mengadakan wisata ke Pulau Seribu dengan naik perahu untuk menyeberang. Jika satu perahu hanya muat maksimal 5 orang, maka berapa perahu yang dibutuhkan untuk menyeberang 42 orang dalam sekali perjalanan? Jadi ini kan istilahnya materi
persamaan ya materi eh, apa namanya perbandingan ya, perbandingan senilai gitu ya. Kalau satu itu 5 orang, kemudian berapa perahu itu biar untuk 42 orang gitu ya Bapak Ibu. Berarti kan mencari X itu kan ini 42 kali 1 dibagi 5 gitu ya. Jadi 42 dibagi 5 gitu ya. 42 dibagi 5 itu kan 8 ya. 8 masih 8,4 gitu ya. Nah, 8,4 kapal ya perahu ya. Tetapi kan perahu nggak mungkin ada pecahan gitu ya Bapak Ibu. Maka yang bisa digunakan perahunya adalah ya 8 perahu ditambah 1, karena 1 itu kan nanti kan ada sisa Bapak Ibu. 40 dibagi 5 itu kan 8, nanti kan sisa 2. Sisa 2 orang itu kan ya tetap diberikan 1 perahu gitu ya Bapak Ibu. Walaupun hanya 2 ya tetap jalan dengan 1 perahu. Maka 8 tambah 1 ya 9 perahu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau berapa yang dibutuhkan perahu, di sini kan kalau pembagiannya kan sisa ya Bapak Ibu, sisa atau 8,4 gitu ya. Berarti 9. Kita perahunya 9 gitu ya. Nah, ini terkait menghitung berapa jumlah perahu, dan ini juga keluar Bapak Ibu di FR atau di soal yang tahap pertama. Itu ya Bapak Ibu. Jadi 42 dibagi 5 itu kan ada sisa. Nah, sisa ini kan kita orang. Jadi orang itu sisa 2 orang, maka yang 2 orang ya tetap diberikan 1 perahu. Berarti 8 ditambah 1 perahu berarti 9 perahu gitu Bapak Ibu. Jadi jawaban yang D itu. Yuk kita lanjutkan soal berikutnya. Ini hampir sama dengan soal yang sebelumnya Bapak Ibu. Tapi kita lihat ya. Budi akan menjual buah ke kota dengan kemasan kotak ya. Setiap kotak berisi 15 kilo. Jika kendaraan maksimal hanya dapat memuat 700 kilo, berapa jumlah kotak buah yang dapat dimuat kendaraan tersebut? Ini sama Bapak Ibu, dibagi saja Bapak Ibu, ini 700 dibagi 15 gitu ya. Jadi 700 dibagi 15 itu adalah 46,66 gitu ya. Pecahan gini ya, pecahan pakai pecahan seperti ini. Maka berapa kotak yang bisa terangkut? Nah, karena maksimal kendaraan itu adalah 700 kilo, berarti kan tidak bisa lebih dari 700. Kalau kita berikan, ini kan berarti antara 46 kotak atau 47 kotak gitu ya, karena ini kan lebihannya. Berarti kalau tadi 8,4 itu berarti kita naikkan karena kendaraan gitu ya. Kendaraan, kita membutuhkan kendaraan, berarti 8 jadi 9 ya kalau yang soal berikutnya sebelumnya. Kalau ini soalnya kan maksimal kendaraan hanya memuat 700, padahal kalau dibagi 15 itu ada 46,66 kotak. Maka kita ambil ya, karena maksimal 700 berarti kita ambil yang 46 kotak ini Bapak Ibu. 46 kotak. Kalau 47 kotak nanti akan melebihi 700 ini, 700 kilo ya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi jawaban yang C, 46 kotak gitu. Jadi karena maksimalnya adalah 700, maka kita tidak boleh melebihi dari 46 ini Bapak Ibu. 46 kotak. Kalau 47 berarti melebihi ya, melebihi maksimal, batas maksimalnya. Oke, demikian Bapak Ibu. Jadi soal ini dengan sebelumnya hampir mirip, cuma penafsirannya berbeda. Kalau tadi dibulatkan ke atas, kalau ini menjadi ke bawah gitu ya, 46. Karena maksimal 700, seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu nanti tertukar penafsiran yang soal yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan soal terkait tentang materi debit ya. Jadi ini debit juga keluar seperti ini. Sebuah mobil pemadam kebakaran menyemprot air ke lokasi kebakaran. Persediaan air yang dibawa adalah 12.000 liter. Setelah 3 menit, air tinggal 3.000 liter. Debit air yang dipakai dalam meter kubik per menit adalah titik-titik Bapak Ibu. Jadi ini yang digunakan, kita tinggal kurangi ya. Kurangi 3.000. Jadi 12.000
liter dikurangi 3.000 karena yang disemprotkan kan ini ya, pengurangan dari ini. 12.000 kurangi 3.000 adalah 9.000 liter. Nah, ini liter air ya. Karena debit itu kan rumusnya adalah volume dibagi waktu. Maka 9.000 ini volumenya ini kita ubah ke dalam meter pangkat 3 ya, meter kubik ya. Karena kalau 9.000 itu liter itu sama dengan 9.000 desimeter pangkat 3 gitu ya, kubik. Nah, kalau diubah ke meter, karena di sini adalah yang ditanyakan pakai hitungan meter kubik, maka ini dibagi ke meter menjadi 9 meter kubik seperti ini Bapak Ibu ya. Karena harus dibagi 1.000. Nah, naik 1 kan karena pangkat 3 dibagi 1.000. Jadi 9 volumenya adalah 9.000 9 meter pangkat 3 dibagi waktunya adalah 3 menit ya. Ini ya, 3 menit dibagi 3 menit. Maka jawabannya adalah 3 meter pangkat 3 per menit. Jadi yang B ya, 3 meter kubik per menit. Ini adalah debit untuk soal yang ini. Bapak Ibu tinggal sesuaikan ya. Jadi debit itu adalah volume dibagi waktu. Nah, volume yang disemprotkan itu berarti 12.000 liter dikurangi 3.000 sisanya. Berarti 9.000 liter yang disemprotkan itu masih dalam satuan liter. Jadi nanti Bapak Ibu harus mengubah kembali ke dalam meter gitu ya, meter pangkat 3. Caranya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, seperti ini. Mudah-mudahan sedikit tapi Bapak Ibu bisa untuk menambah pemahaman terkait variasi-variasi soal di matematika seleksi P3K. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.